dan akan dirampas oleh negara. Ya. Nah ini yang putusannya kalau nggak salah dirampas ya. Dirampas negara, Pak. Dirampas negara. Ini yang menjadi pembeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat sore nih Pak Novel. Selamat sore. Ya, ini ada berita kemarin lagi rame nih Pak. Ya. Tentang kasus binomo nih Pak. Dan putusannya kan 10 tahun Pak. Ini Indraken itu ya? Indraken. Ya. Ini ada berita dari Tempo, divonis 10 tahun penjara, Indraken ajukan banding. Dan yang menariknya kan, ini kan kena delik pasal nggak salah kan judi Pak, diputuskan judi. Iya. Gimana Pak tanggapannya Pak Novel? Iya. Memang pasalnya itu kan di Undang-Undang ITE. Ada dua itu kalau nggak salah, di pasal 45 ayat 1 yang dijuntokan dengan pasal 27 ayat 1. Itu kalau pasal 27-nya itu terkait dengan masalah perjudian yang menggunakan sarana ITE mestinya ya. Terus yang kedua terkait dengan pasal juntonya pasal 28. Itu terkait dengan masalah memberikan informasi kebohongan yang akhirnya merugikan konsumen gitu ya. Dan satu lagi digunakan juga jeratan undang-undang TPPU, pencucian uang. Memang kalau terkait dengan masalah ini kan katanya yang divonis yang perjudian ya. Perjudian. Jadi memang menarik juga itu karena kalau bicara perjudian konsekuensinya kan seolah-olah ada pihak yang berjudi ya. Yaitu orang yang kemudian ikut dalam proses itu kan seolah-olah ikut berjudi ya. Judi online itu atau judi menggunakan online, sarana online ya, sarana ITE. Ini yang dikhawatirkan, maka orang-orang yang melakukan atau investasi bodong ya, atau menjadi korban tadi ya, itu akhirnya bisa menjadi pelaku perjudian. Ini yang menjadi hal yang menjadi perlu dilihat gitu ya. Sekarang faktanya seperti apa gitu? Faktanya apakah orang yang ikut dalam proses itu memang dia mengetahui bahwa proses itu adalah mekanisme proses judi online. Nah ini yang menarik. Apakah dia tertipu dengan informasi yang disampaikan atau mereka sudah tahu bahwa yang dia lakukan itu perjudian. Kalau ternyata dia sudah tahu, maka dia bisa dilihat sebagai perjudian. Dan kalau itu perjudian, berarti konsekuensinya adalah orang semua yang berjudi bisa kena masalah gitu, bisa kena pidana. Dan yang kedua, uang-uangnya itu tentunya dilihat sebagai hasil kejahatan dan akan dirampas oleh negara. Nah ini yang putusannya kalau nggak salah dirampas ya. Dirampas negara Pak. Dirampas negara. Ini yang menjadi pembeda. Berbeda kalau ternyata fakta yang diperoleh di persidangan adalah Indraken dan kawan-kawan ini menyampaikan informasi bohong yang dengan kebohongannya itu kemudian merugikan konsumen. Kenapa disebut konsumen? Karena orangnya yang dilihat sebagai orang yang berinvestasi dalam satu proses ya. Nah, ini yang tentunya fakta persidangannya itu yang akan dilihat ya. Kalau ternyata di poin kedua tadi bahwa itu ada kebohongan dan ternyata orang yang menempatkan uang itu dan kemudian tertipu ya dan dirugikan, maka dia adalah korban dan uangnya yang hasil kejahatan itu tentunya haruslah dirampas untuk dikembalikan atau diberikan kepada para korban. Ini yang harus dilihatnya. Si Indraken sini kan sebagai BA-nya lah Pak, kan dia kan dapat persentasenya kan besar Pak, kalau nggak salah itu 70% ke Indraken, 30%-nya ke binomo gitu Pak. Dia sebagai untuk ngajak orang lah, downline-nya dia dapatnya segitu Pak. Ya memang tadi memang di mana-mana namanya pelaku kejahatan pasti orientasinya dapatkan keuntungan sebesar-besarnya kan. Betul. Dia nggak peduli caranya bagaimana. Memang ada beberapa jenis modus kejahatan. Ada orang yang berbuat jahat dengan cara awalnya seolah-olah diberikan dulu orang yang biar orang pada tertarik kan, sukses. Diberikan keuntungan atau sukses tadi, sehingga dia akan mendapatkan target lebih banyak lagi dan uang yang akan diterima dalam proses modus operandi tadi akan lebih banyak. Nah, ketika itu yang dia lakukan,
maka proses awalnya ini nggak bisa dilihat sebagai proses normal gitu, tapi itu sebagai modus operandi untuk berbuat kejahatan. Logikanya mestinya begitu ya. Tapi tentunya kita nggak bisa juga memotret itu kecuali kita bisa mendapatkan atau melihat fakta persidangan detailnya seperti apa. Tentunya kita juga khawatir ya ketika prosesnya mungkin tidak lengkap atau alat buktinya mungkin ada tidak semuanya bisa ditunjukkan di persidangan atau fakta persidangannya tidak semua dijabarkan di persidangan, maka bisa jadi kemudian ada banyak orang yang seharusnya diposisikan sebagai korban kejahatan, kemudian ketika kemudian dianggap bahwa perbuatannya itu adalah perjudian, maka justru dia masuk dalam kualifikasi pelaku perjudian. Ini yang bahaya gitu ya. Dan putusan ini kan dianggap merugikan korban, Pak. Kemarin sempat viral juga itu para korbannya kan tidak terimalah dengan putusan hakim, Pak, gitu, Pak. Ya, memang begini. Dalam konteks pidana itu kepentingan korban itu harusnya diwakili oleh penuntut umum. Iya. Jadi kalau dalam konteks pidana ya, kalau dalam konteks perdata maka orang per orang itu bisa mengupayakan keadilan atau gugatan-gugatan yang diajukan secara pribadi maupun kelompok ataupun secara korporasi. Tentunya bisa berhadapan dengan orang atau berhadapan dengan korporasi, bisa juga dengan negara dalam konteks korporasi. Ya. Tentunya kalau kaitan dengan itu, maka setiap korban bisa berupaya sendiri. Dalam pidana enggak. Tidak bisa korban kemudian bisa berbuat sendiri dalam konteks hukum. Dia diwakili kepentingannya oleh penyidik dan penuntut di persidangan. Hakim pada posisi memutuskan. Lawannya tentunya adalah pelaku dengan pembelanya. Ini yang kemudian tadi saya katakan, khawatir ketika penyidik atau penuntut tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan kepentingan-kepentingan korban tadi, sehingga kemudian dari sekian banyak korban mungkin, ya saya katakan mungkin ya karena saya nggak melihat detailnya ya, bisa jadi korban ini ada yang memang tahu prosesnya dan kemudian dia melihat dengan proses untung-untungan karena mendapatkan keuntungan seperti perjudian, sehingga ketika orang yang melakukan itu maka dia bisa dimasukkan dalam kualifikasi perjudian. Pertanyaannya, apakah semua korban mempunyai cara berpikir yang sama, mempunyai pengetahuan yang sama, mempunyai bekal informasi yang sama? Ini yang penting. Sehingga ketika melihat dengan perspektif itu, bisa jadi dalam perbuatan ini ada mungkin ya, saya nggak tahu detailnya karena tadi saya katakan harus lihat fakta persidangan detailnya. Bisa jadi ada yang mereka melakukan dengan kualifikasi seperti perjudian, ada mereka yang kemudian dalam kualifikasi seperti korban kejahatan karena informasi yang tidak benar tadi, sebagaimana dimaksud di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ini yang penting. Jangan sampai kemudian ketika mungkin, sekali lagi saya katakan mungkin, saksi yang dihadirkan di persidangan mungkin ada yang masuk kualifikasi seperti perjudian, kemudian dianggap semua korban ini adalah orang yang masuk di kualifikasi perjudian. Tentu ini jadi nggak tepat. Sehingga orang yang kemudian memang sejak awal tidak memahami atau tidak mendapat, atau karena informasi palsu, informasi bohong yang disampaikan oleh pelaku, sehingga dia pahamnya di suatu investasi, dan kemudian dia dapat kerugian, terus malah dengan perspektif tadi yang terungkap di persidangan, membuat kemudian dia dirugikan sudah dengan gambaran bukan lagi menjadi korban, tapi sebagai orang yang berbuat perjudian, dan uangnya pun hilang, maka kan kasihan gitu ya. Ini yang penting. Padahal, tadi sekali lagi, dalam hal pidana, kepentingan yang mereka ini dibawa oleh penyidik dan penuntut. Nah, ini yang harusnya dilihat ya. Tapi yang saya mendengar memang jaksanya banding ya. Ya, JPU banding. JPU-nya banding. Nah, JPU-nya banding ini semoga juga melihat dari perspektif tadi. Sehingga jangan sampai kemudian ada kelompok masyarakat atau ada beberapa kelompok orang ya dalam masyarakat yang menjadi korban di situ,
kemudian justru masuk kualifikasi di posisi yang salah. Ya, mengenai kasus tadi kan binomo kan dianggapnya kan judi, Pak. Jadi korban kalau ini judi, korban ini apa bisa dikategorikan juga pelaku judi juga, Pak? Kalau masuk dalam perjudian, tentunya perjudian kan yang menyelenggarakan dan yang bermain judi. Iya, bermain judi. Kalau bicara perjudian, itu di KUHP merujuknya kepada pasal 303. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa di pasal 303 itu yang dikenakan perjudian adalah orang yang melakukan kegiatan perjudian, orang yang menyelenggarakan, dan orang yang ikut dalam proses penyelenggaraan perjudian itu. Nah ini yang kemudian tentunya dalam kualifikasi perjudian, tentunya akan merujuk kepada definisi yang ada dalam KUHP. Iya. Logikanya seperti itu ya. Sehingga tadi yang saya katakan itu akan berbahaya. Kembali lagi dengan masalah itu. Tadi yang saya katakan terkait dengan hak-hak dari masing-masing. Saya tadi juga membaca ada beberapa pakar hukum yang mengatakan bahwa boleh jadi ketika ada kepentingan korban yang terkait dengan hak kepemilikan, kemudian tidak bisa diperoleh, maka dia bisa mengupayakan dengan langkah perdata, gugatan perdata, baik masing-masing atau kelompok dari orang yang menjadi korban dalam kasus ini. Tetapi kalau kita bicara perdata, itu kan bicara perorangannya, contohnya Indra Kents gitu. Masalahnya apakah hartanya dia masih ada? Kan ini disita negara semua. Jangan-jangan sudah nggak ada hartanya, digugat perdata jadi apa ya? Mau dapetin apa gitu? Apakah terus mau melekatkan hutang? Kan jadi repot gitu ya. Jadi ini memang harus hati-hati. Sekali lagi saya garis bawahi tadi, saya khawatir karena ini korbannya banyak ya. Iya. Korbannya banyak. Contohnya berapa? 100 ada lebih ya? Ada yang 1 miliar, Pak. Enggak, jumlah orangnya. 100 ada kurang lebih ya? Oh, lebih, Pak. Lebih ya. Seandainya 1.000 orang gitu. Apakah kita bisa meyakini dari 1.000 orang ini ketika dia ikut dalam proses itu masuk dalam kualifikasi seperti perjudian? Apakah semuanya seperti itu? Saya yakin tidak. Pasti dari sekian orang banyak itu juga ada yang sebenarnya dalam ikut dalam mekanisme tadi, mungkin dia berpikir, wah ini investasi dan mungkin bagus gitu ya. Tapi dia ingin mengharapkan suatu keuntungan, walaupun mungkin dari penjelasan yang saya pernah lihat dari beberapa media, keuntungannya besar ya, nggak wajar gitu ya, nggak wajar. Memang tergiur ya, dan kemudian masuk di situ. Tapi bisa jadi karena dia pikir itu benar, karena informasi yang dijelaskan itu terbuka gitu ya. Iya. Ketika bicara informasi yang disampaikan dengan terbuka, di situ harusnya ada peran negara. Peran negara di sini ada yang bagian regulasi, ada yang bagian pengawasan, ada bagian penegak hukum. Terus pertanyaannya lagi, setelah informasi itu disampaikan di publik, itu informasi beredar berapa lama? Kan nggak cuma 1 hari, terus orang main selesai gitu ya, berbulan-bulan seingat saya. Betul. Terus kenapa ya orang-orang yang selama ini diberikan tanggung jawab dan kewenangan oleh negara untuk mengawasi, terus juga penegakan hukumnya, kemudian membiarkan itu, sehingga kemudian orang banyak kemudian menjadi korban. Ini juga harus yang dilihat sebagai permasalahan dan harus ada perbaikan untuk antisipasi ke depan. Jangan sampai kemudian masyarakat yang mungkin punya pemahaman yang awam soal hukum, soal transaksi keuangan, maka kemudian dia menjadi korban. Sudah menjadi korban ketika prosesnya mungkin tidak tepat atau mungkin kurang pas ya, karena ada karakteristik yang berbeda dari masing-masing korban, kemudian dia dikualifikasikan sebagai orang yang berbuat kejahatan dalam perjudian dan uangnya hilang. Kan kasihannya double gitu ya maksud saya. Pak, ini kan ada beberapa kasus nih Pak, kan yang di Binomo ada Indra Kents, dan ada lagi itu yang pernah viral juga dan terjerat kasus yang sama, itu kalau nggak salah Doni Salmanan Pak, yang Bandung itu Pak. Dan tuntutannya kan beda, Doni Salmanan kalau nggak salah itu 13 tahun, Indra Kents 10 tahun. Sedangkan kan untuk kegiatannya hampir sama itu Pak. Memang begini ya, terkait dengan tuntutan dan putusan biasanya diukur dari seberapa peran perbuatan dan seberapa bisa dibuktikan
persangkaan yang ada dengan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan. Ditambah lagi dengan alasan-alasan subjektif. Biasanya hakim ada alasan-alasan subjektif, alasan yang menjadi meringankan dan lain-lain. Itu biasanya menjadi pertimbangan oleh hakim. Tapi terlepas dari itu semua, memang kalau saya lebih cenderung melihat dari tadi persangkaannya, putusannya terkait dengan pasal yang dituju oleh hakim ya. Karena ketika kemudian ada dua pilihan tadi, apakah ini masuk dalam kualifikasi perjudian atau kualifikasi dia menipu orang lain untuk kemudian menyampaikan informasi yang bohong, informasi yang tidak benar, dan kemudian dengan begitu konsumen menjadi rugi. Ini dua hal yang jauh ya. Jadi saya beberapa kali mengulangi dalam penyampaian saya bahwa dari sekian banyak korban bisa jadi masing-masing punya pengetahuan yang berbeda, sehingga dalam karakteristik perbuatannya pun harusnya dilihat sebagai berbeda. Tapi sekali lagi dalam proses persidangan penuntut tentunya membuktikan perbuatan pelaku kejahatan. Nah, ketika pelaku kejahatan ini tentunya lebih dominan yang mana? Apakah pelaku kejahatan ini seperti sedang berjudi? Kalau berjudi, kan logikanya bisa jadi dalam keadaan tertentu yang berjudi ini kalah gitu. Yeah. Bandarnya kalah gitu ya kurang lebih. Kan bisa kemungkinan begitu. Betul. Kan. Tapi kalau dia memberikan informasi palsu, dan dengan palsu itu kemudian seperti menipu orang dan kemudian merugikan dari konsumen, ini tentu menjadi hal yang berbeda lagi. Tapi sekali lagi tentunya masing-masing itu ada ancaman hukumannya yang mungkin menjadi pertimbangan. Tapi karakteristik perbuatan ini menjadi penting. Jangan sampai kemudian dengan melihat dari perjudian yang faktanya sebetulnya yang pelaku ini mau diatur seperti apapun dia tetap untung, maka itu bukan perjudian mestinya kan? Iya. Kalau perjudian kan bisa jadi dalam pada tertentu bandarnya yang kalah gitu. Iya. Ada kemungkinan juga. Nah, ketika kemungkinan itu tidak ada, harusnya bukan perjudian dong, ya kan? Ini logika-logika itu yang harusnya dilihat agar bisa menempatkan hukumnya dengan lebih tepat. Dan yang paling penting tadi, ketika melihat dari perbuatan pelaku dan karena ada resiko, ada dampak dalam proses hukum ini yang berhubungan dengan pihak yang menjadi korban dalam konteks ini, maka menempatkan posisi persangkaan ataupun pasal yang dituju untuk pelaku ini menjadi penting dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Karena sekali lagi penyidik dan penuntut ini mewakili negara untuk membela kepentingan dari korban. Harusnya seperti itu ya. Ketika orientasinya seperti itu, maka bisa dengan lebih jeli melihat fakta itu. Bukan hanya fokus kepada pelaku, tapi fokus kepada korban juga. Sekali lagi, yang paling penting, saya ulangi beberapa kali, saya katakan bahwa korban bisa jadi masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Bisa jadi tadi kalau memang ada dugaan atau temuan dalam fakta persidangan bahwa ternyata ada proses seperti perjudian, maka apakah semua korban ternyata seperti itu? Kan perlu harus dikualifikasi lah. Jangan sampai kemudian mereka mendapatkan kerugian dalam hal yang karena tidak jelinya di posisi itu. Siap. Terima kasih Pak untuk penjelasan kasus binomo ini, dan ini semoga menjadi pelajaran bagi masyarakat Pak agar tidak mudah tergiur dengan. Nah itu poin penting. Betul. Wah ada orang yang taunya dulu orang susah tiba-tiba orang kaya, wah. Iya. Karena cepat. Begini juga dalam investasi yang high risk high return. Yeah. Jadi ketika resikonya tinggi, untungnya tinggi. Yeah. Apakah itu perjudian? Kan enggak juga, ya kan? Bisa jadi orang main dalam permainan saham gitu ya, ikut dalam pasar saham. Ada saham-saham tertentu yang risiko tinggi. Iya. Apakah terus kemudian akan dihitung itu sebagai perjudian? Tentunya tidak. Karena apa? Orang yang melakukan itu tentu dia paham bahwa ada risiko-risiko yang dihitung. Tapi ketika kemudian ternyata proses itu bukan dalam pasar seperti pasar saham tadi, maka dia lebih dekat kepada penipuan dan uang-uang hasil dari kejahatan itu
haruslah diarahkan untuk dikembalikan kepada korban. Siap, itu yang saya ingin sampaikan. Intinya masyarakat harus lebih hati-hati lah Pak. Ya, itu poin paling penting, benar. Mencegah lebih baik jangan daripada kejadian. Tergiur gitu loh Pak. Ya. Apalagi walau figur apapun yang promosiin, kadang-kadang itu figur yang promosiin kita ngikut aja. Ya. Padahal binomo pun belum terdaftar di pemerintah gitu Pak. Iya. Belum legal kan gitu Pak. Betul. Siap, terima kasih Pak. Nanti kita bincang-bincang lagi di kasus yang lain. Ya, terima kasih. Salam integritas anti korupsi.